Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini sudah hari ke-22 malam 23. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian semuanya, semua orang pasti meninggal. Jadi semua makhluk hidup pasti mati. Itu sudah ada catatannya. Dan dalam keadaan meninggal, kita harus dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena Allah hanya meridai orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Islamnya seperti apa? Wallahu a'lam. Itu Allah yang urusan yang tahu. Tapi kita harus tahu, kita harus siap-siap bahwa kita meninggal dalam keadaan Islam. Minimal rukun Islam kita penuhi semua. Yang pertama syahadat. Insya Allah setiap hari kita baca. Kita sudah tidak berhutang lagi syahadat. Yang kedua sholat. Ini bermasalah. Sekarang kita sering sholat, tapi mungkin waktu anak-anak, waktu sakit, waktu di perjalanan, sholat kelewat. Itu pasti hutang pada Allah. Dan itu harus dibayar. Karena kalau sholat kita nggak sempurna, ya mungkin kita masih berhutang. Caranya gimana? Ya menurut para ulama, ya sholatnya dikodok. Menurut Imam Syafi'i, ya dikodok aja. Kalau kita sholat duhur, lagi santai, kita mau kodok sholat duhur 4 rakaat. Niatnya niat untuk mengkodok. Karena kita tidak tahu, dulu mungkin lupa, waktu anak-anak kita lupa, waktu sekolah lupa, sholat apa yang kita tinggalkan. Sholat zakat juga sama, zakat harus kita tunaikan. Sebentar lagi kita harus tunaikan zakat. Nah kalau ada yang lupa karena sibuk pas udah Idul Fitri belum zakat, cepat tunaikan zakat, walaupun nanti jadinya infak dan sedekah biasa. Tapi minimal kita sudah mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, organisasi keempat adalah puasa. Ini yang paling banyak hutangnya. Puasa itu harus dibayar, terutama untuk wanita yang hamil, yang haid, yang menyusui, yang nifas, itu masih banyak kalangannya. Dan setiap tahun harus dibayar. Bahwa apa juga mungkin yang sedang di perjalanan atau sedang kerja keras, puasanya batal, tetap harus dibayar. Caranya gimana? Dikodoklah puasa kita. Terus gimana kalau saya lupa berapa lama puasanya yang perlu dikodok? Ya kita di sholat sunat, Senin Kamis niatkan Senin Kamis sambil mengkodok. Sholat puasa Daud niatkan juga untuk mengkodok. Puasa di awal bulan, tengah bulan niatkan juga untuk mengkodok. Jadi biar semuanya kami. Syahadat buat sholat udah, zakat udah, puasa udah, haji juga sama harus tunaikan. Kalau puasa itu dalam Al-Quran sebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Jadi untuk bagaimana mau dipanggil untuk puasa. Tapi kalau haji untuk seluruh umat manusia, walinasi ala nas hajjal baitin. Jadi semua manusia wajib untuk ke Baitullah. Jadi mau beriman, mau tidak beriman, itu harus ke Baitullah. Ada dalam Al-Imran ayat 97. Tapi ada momen yang dimana manis tatawa ilai sabila, hanya bagi orang-orang yang mampu melaksanakan. Nah, mampu di sini mampu menurut Allah, bukan mampu menurut kita semua. Jadi ukuran mampu itu relatif. Kalau menurut manusia, semuanya pasti belum mampu. Saya haji belum mampu. Tapi kalau menurut Allah, beda lagi ukurannya. Makanya haji itu harus jadi prioritas. Karena rukun Islam yang kelima. Di mana meninggal rukun yang terpenuhi, itu tanda-tanya meninggalnya ke dalam apa? Muslim atau muslim, karena rukunnya itu terpenuhi. Sama kayak kita sholat, rukunnya harus terpenuhi. Nah terus gimana tuh orang tua kita yang sudah mendahului kita belum haji, ya kita hajikan, kita badalkan. Ya sebentar lagi kita akan hajian, badalkan orang tua kita, badalkan anak-anak kita. Atau kalau kita mampu, kita berangkat haji. Insya Allah, diluarkan haji orang tua kita atau yang sudah meninggal,
insya Allah akan sempurna rukun Islam. Jadi insya Allah akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya ingin disampaikan, mudah-mudahan berguna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.